Shalom saudara, saya Pendeta Luther Dias dalam program Solusi Hidup berbicara tentang di manakah letak kuasa Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus hari ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 27 ayat 32 sampai ayat 44. Yesus disalibkan. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kalau Bapak Ibu lihat ketika Yesus disalibkan, maka ada begitu banyak hal yang saudara perhatikan di situ, bahwa Yesus mengalami di mana dia ditangkap, dia dihianati lebih dulu, kemudian ditangkap, disesah, dipukulin, sampai akhirnya saudara perhatikan bahwa akhirnya disalib, seperti apa yang kita baca hari ini. Dan saudara perhatikan baik-baik ini, ketika Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang mengolok-ngolok dia. Saudara baca tadi baik-baik, Alkitab berkata, banyak orang mengolok-ngolok dia. Mereka dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, Yesus melakukan begitu banyak mujizat di depan ahli Taurat, di depan para orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, di depan mata orang-orang Israel, dan mereka melihat bagaimana orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan ketika Yesus disalibkan, mereka mempertanyakan di manakah kuasa yang selama ini Yesus demonstrasikan. Saudara dengar baik-baik begini, hari-hari ini ada banyak orang sedang katakan begini, di mana kuasa Tuhan? Mana kesembuhan ilahi? Itu seperti keadaannya beda zaman, tapi mungkin pertanyaannya seperti itu. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, orang-orang ahli Taurat berkata, bukankah dia katakan dia anak Allah? Harusnya diselamatkan orang lain, dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Mereka mengolok-ngolok dia. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 39 dan ayat 40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Bahkan kalau berikut ayat yang di bawah berkata begini, kalau engkau turun dari salib maka kami akan percaya. Sepertinya kuasa Allah ditantang, saudara. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara begini, ketika Yesus ada di salib, itu bukan kekalahan, tapi itu adalah kemenangan besar bagi saudara dan saya. Kemenangan bagi seluruh umat manusia. Hari-hari ini ketika orang sedang melihat bahwa terjadi wabah COVID-19 di mana-mana, ada banyak orang yang sedang menanyakan, di mana KKR kesembuhan ilahi? Di mana kesembuhan Tuhan? Apakah Tuhan gak punya kuasa? Saya beritahukan kepada saudara, Yesus tetap berkuasa. Tapi keadaan ini diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya sebuah rencana besar di luar daripada rencana tipu daya setan. Di balik semuanya ini, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu umat yang layak, yang nanti akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang di depan mata sekarang ini seperti ahli Taurat, orang-orang yang mengolok-ngolok dia, orang-orang Farisi, bahkan para prajurit mengolok-ngolok dia dan berkata, bukankah dia anak Allah? Bukankah dia sembuhkan banyak orang? Bukankah dia bangkitkan orang mati? Bukankah dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari? Selamatkan orang lain bisa, selamatkan dirinya nggak bisa.
Saya beritahukan kepada saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak mau melakukannya? Karena ada tujuan besar di balik kematian ini. Dia datang dengan sebuah tujuan, bukan untuk menyenangkan beberapa orang. Dia datang dengan sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu mati untuk menebus dosa saudara dan saya, mati untuk menebus kemiskinan saudara dan saya, mati untuk mengalahkan segala sakit penyakit, mati untuk menanggung segala penderitaan, segala beban, segala dosa dipikul di atas kayu salib. Ada hal yang lebih besar daripada cuma perkataan orang. Ada hal yang lebih besar daripada cuma sekedar tersinggung. Hanya ada hal yang lebih besar daripada hanya cuma sekedar baper. Yesus tidak baper, saudara. Dia tahu tujuan hidupnya. Kalau Anda dan saya tahu tujuan hidup saudara, maka kematian Yesus akan berarti bagi saudara. Kalau saudara dan saya tahu tentang untuk apa kita ada hari ini, maka kita tahu Jumat Agung akan menjadi titik balik untuk saudara melihat bahwa seluruh dunia akan melihat keselamatan daripada Tuhan, akan mengakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah dengan tidak turun dari salib maka kuasa Yesus berkurang? Jawabannya tidak. Apakah dengan mati di atas kayu salib maka Yesus kalah dari orang-orang Romawi, ahli-ahli Taurat dan para Farisi? Jawabannya tidak. Apakah tidak turun dari salib maka Yesus kalah dengan orang yang mengolok-olok dia, orang yang melempari dia, orang yang membentung dia, orang yang meninju dia, orang yang meludahi dia? Tidak. Justru Yesus naik ke atas kayu salib untuk memperagakan sebuah peragaan yang sekali selama-lamanya, yaitu peragaan kasih. Saudara harus tahu, ketika dia datang ke dunia, dia menanggalkan kuasa, lalu mendemonstrasikan kasih. Kasih terbesar itu didemonstrasikan bukan cuma untuk bagi-bagi sesuatu. Itu akibat dari Anda terima kasih. Tapi kasih terbesar ketika saudara dan ketika kita lihat Yesus naik ke atas kayu salib, lalu mendemonstrasikan kasih. Karena dia mengasihi saudara, maka segala kutuk, segala kelemahan, segala sakit penyakit ditanggung di dalam tubuhnya, supaya saudara dan saya sembuh, supaya Anda dan saya diselamatkan, supaya kita memperoleh jalan keselamatan. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, ada 4 golongan orang yang membunuh Yesus. Golongan yang pertama adalah prajurit Romawi, militer. Golongan yang kedua adalah ahli Taurat dan Farisi, para pendeta. Kalau sekarang para pendeta. Golongan yang ketiga adalah politik. Politik Romawi pada waktu itu, untuk menyenangkan banyak orang. Dan golongan yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi, mereka berkata gini, Barabas atau Yesus. Mereka bisa pilih pemberontak, lalu membunuh sang kebenaran. Mereka bisa pilih seorang pembunuh, tapi mereka membunuh seorang yang benar. Hari-hari ini rasanya dunia terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mimbar gereja harus mengajarkan kebenaran. Mimbar gereja bukan mengajarkan kebencian. Mimbar gereja bukan mengajarkan iri hati, dengki, menyerang satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Paskah ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita semua ditebus oleh darah Yesus. Kita semua ditebus oleh kematian Yesus. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan, itu karena Yesus pernah tebus kita. Kalau hari ini kita dipromosi oleh Tuhan, itu karena Yesus mati bagi saudara dan saya. Kalau hari ini Anda diberkati secara finansial, secara keuangan, Anda dipakai dengan karunia-karunia. Kalau hari ini Anda dalam pelayanan, Tuhan besarkan pelayananmu, Anda dipakai di mana-mana. Ingat, Yesus mati tebus dosa saudara, sehingga Anda dilayakan, dipilih, diberikan hal-hal yang ajaib untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan ambil kemuliaan bagi dirimu sendiri, tapi kembalikan kemuliaan bagi Dia yang rela mati bagi dosa saudara dan saya. Amin. Amin. Di manakah, pertanyaannya begini, di manakah kuasa Tuhan berada ketika Yesus ada di kayu salib? Karena tidak ada satu kata pembelaan pun yang keluar dari mulutnya. Yesaya 53 dengan jelas berkata, dia seperti domba yang geluh, yang dibawa ke pembantaian. Dia seperti orang yang kena tulah dan dijauhi oleh begitu banyak orang. Bahkan rupanya pun sudah tidak bisa dipandang lagi. Seorang laki-laki yang menderita, yang sangat menderita, yang menanggung banyak penderitaan, dia adalah Yesus. Karena kasihnya, karena salibnya, Anda dan saya bisa ada sampai hari ini. Karena kebaikannya, karena demonstrasi kasihnya, kita masih bisa dengar firman hari ini. Pertanyaan yang sama hari ini, di manakah kuasa Tuhan? Yesus datang ke dunia ini supaya para pengikutnya mendemonstrasikan kasih yang sama. Tidak membalas, tapi justru tetap mengasihi. Amin. Tidak membenci, tapi selalu mengampuni. Itu kasih Tuhan.
Di manakah kuasa Tuhan berada? Yang pertama, kuasa Tuhan berada di dalam pribadi Yesus. Apakah pribadi yang sama masih tetap punya kuasa yang sama? Saya beritahukan kepada saudara, Yesus yang sama, dia masih sama sampai hari ini. Dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Yesus kita tetap punya kuasa. Di dalamnya terletak segala kuasa. Sekali lagi saya bold kepada saudara. Ada sebuah rencana yang lebih besar daripada hanya tergantung di atas kayu salib, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Ada sebuah rencana Yesus tidak turun di atas kayu salib dari kayu salib. Ada rencana Yesus tidak mengikuti perkataan ahli Taurat, orang-orang yang mengolok-olok dia, karena dia tahu ada tujuan yang dia ambil dari Bapa, yaitu supaya menyelamatkan saudara dan saya selama-lamanya. Satu kali pengorbanan selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi kembali ke perjanjian lama, tiap hari harus menyembelih domba dan mempersembahkan korban. Darah Yesus hari ini ketika tercurah 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini masih segar di sorga untuk menyucikan dosa pemberontakan saudara. Saudara perhatikan baik-baik, kuasa Tuhan ada di dalam nama Yesus. Katakan, kuasa Tuhan ada dalam nama Yesus. Karena itu setan gemetar ketika dengar nama ini. Saudara, Daniel pasal 2 ayat 37 berkata, Daniel berkata kepada Nebukadnezar, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan." Nebukadnezar adalah raja yang super power pada masa Daniel hidup. Tapi Daniel berkata begini, segala kuasa, segala kekuatan, segala kemuliaan yang Nebukadnezar punya, dia terima daripada Allah yang berkuasa. Hari ini saudara punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemuliaan. Semua kuasa itu datang dari Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Dengan kematian Yesus, maka virus dosa dimatikan, diteduhkan oleh satu pribadi yang namanya Yesus. Di dalam nama itu ada kuasa. Matius 28 ayat 12. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow. Saudara perhatikan baik-baik. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, bukan cuma di sorga, tapi di bumi juga. Dan saya percaya begini, bahwa kuasa yang sama Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah nama yang berkuasa. Seluruh kekuatan Tuhan berada dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Ketika dia tidak turun dari salib waktu itu, bukan berarti dia tidak mau, tapi ada tujuan hebat yang dia ingin menyatakan. Dia sedang mendemonstrasikan bagaimana kelemah lembutan, bagaimana kerendahan hati, bagaimana penguasaan diri. Jadi jangan pernah ragu percaya terhadap Tuhan. Jangan pernah ragu serukan nama Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada namaku, maka dia akan diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, nama Yesus. Katakan dengan saya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus. Ketika Anda serukan nama Yesus, segala kekuasaan, segala kekuatan, segala kuasa, segala virus, segala sampah diteduhkan. Amin. 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 Justru jadi orang Kristen itu kita jadi penurut Kristus. Firman Allah berkata, hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Kristus. Amin. Mimitos, memetos, mimik, niru. Kristen itu artinya niru Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kita niru. Nanti ketika saudara dan saya niru, maka Yohanes pasal 14, Yohanes 16 berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kalau Yesus bangkitkan orang mati, orang yang mengikuti dia, niru dia juga bangkitkan orang mati. Kalau Yesus sembuhkan orang lumpuh, Anda juga lakukan itu. Kalau Yesus tentukan badai, tentukan angin, tentukan gelombang, Anda juga lakukan itu. Jangan sampai kehilangan iman, karena segala kuasa, segala kekuatan ada di dalam Yesus dan diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Yang kedua, kuasa itu ada dalam firman-Nya. Amin. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 12. Semua firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati.
Firman Allah dengan jelas berkata, dari Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itu bukan perkataan yang mati. Dari cuma sebuah tulisan, itu bisa dari logos, bisa menjadi rema. Tidak ada yang dapat mengalahkan firman Allah. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Allah. Ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, berkatakan firman Allah setiap waktu. Bahkan langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Hanya dengan Tuhan mengucapkan firman, maka semuanya jadi. Ketika kita berdiri dan mengucapkan firman kepada situasi yang terjadi di Indonesia, maka saya percaya, maka teduh badinya. Bahkan Alkitab berkata bukan cuma hidup dan kuat, lebih akurat daripada pedang. Dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pada masa itu senjatanya pedang. Sekarang ini lebih akurat daripada senjata teknologi apapun yang tercanggih di dunia ini. Jadi ketika saudara dan saya merenungkan firman di hari Jumat Agung ini, ketika kematian Yesus, Sang Firman telah menjadi daging, Sang Firman telah menjadi manusia. Bahkan Alkitab berkata Sang Firman tinggal dalam saudara, Anda di dalamnya. Amin. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Ketika Anda punya firman, maka Anda punya sesuatu yang tajam. Yes. Ketika Anda menyimpan firman dalam saudara, disitulah kekuatannya disimpan. Ketika Anda mengucapkannya, maka tercipta sesuatu. Amin. Firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Amin. Roma pasal 4, 17, 18, 19, 20 mengatakan begini, firman Allah itu menciptakan yang darinya tidak ada menjadi ada. Dan saya percaya apalagi yang sudah ada, apalagi yang rusak, apalagi yang cacat, apalagi yang sakit, sanggup disembuhkan, sanggup dipulihkan, sanggup diperbaiki kembali seperti sedia kala, bahkan mungkin lebih bagus. Yes. Haleluya. Amin. Bahkan Alkitab katakan, bahkan firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kalau saudara dan saya baper, Anda perlu datang kepada firman Allah supaya Tuhan ubahkan bapermu menjadi iman. Kalau Anda dan saya suka tersinggung, kalau Anda dan saya mungkin hari ini jauh dari Tuhan, Anda perlu datang kepada firman Allah. Alkitab berkata kekristenan itu bukan agama, karena agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan turun cari manusia. Amin. Yohanes 15:16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kekristenan adalah pemilik sorga, pemilik kehidupan, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan datang cari Anda dan saya. Amin. Itu Kristen. Jadi kekristenan bukan agama, tapi lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup menyimpan firman dalam saudara, menjadikan firman tinggal dalam saudara dengan membaca, merenungkan firman Allah setiap hari. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih menghafal firman Tuhan dan ucapkan selama 21 hari ataukah tidak. Tapi saya percaya begini, ketika Anda melakukannya, maka Anda sedang menyimpan kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan dalam saudara. Mungkin orang bisa menindas saudara, mungkin Anda mungkin bisa sakit, mungkin Anda dan saya mungkin diperlakukan tidak adil, mungkin Anda bisa kenal sesuatu sepertinya Anda mungkin bisa bangkrut, seperti Yesus disalibkan. Dan saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda mengalami semua itu, bukan berarti Anda kalah. Karena kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan ada di dalam hati saudara dan saya. Yaitu ketika Anda percaya, Anda berjalan dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan sesungguhnya bukan karena hal-hal jasmani yang bisa ditawarkan dunia kepada saudara. Kemenangan sesungguhnya ketika Anda berjalan dengan pemilik kehidupan, raja di atas segala raja, yang menuntun hidupmu baik hari lepas hari, tiap menit Tuhan nuntun saudara. Itu kemenangan sesungguhnya. Amin. Yesus ada di atas kayu salib dan mereka mengolok-olok dia. Orang lain yang kau selamatkan, dirimu engkau tidak bisa selamatkan. Katanya engkau akan bangun bait Allah dalam 3 hari. Coba engkau turun dari salib dan kita akan percaya kepada engkau. Yesus diam. Ketika saudara dan saya lakukan kebenaran, ada banyak kebenaran itu diuji, diinjak-injak. Tapi nggak perlu dibela kebenaran. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Amin. Anda bukan pembela dari kebenaran, tapi kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Saudara dan saya ingat baik-baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Ada 3 hal yang tidak bisa saudara sentuh. Yang pertama, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Yang kedua adalah perpuluhan adalah haknya Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan saling menyentuh. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya hamba Tuhan tapi mau serang hamba Tuhan.
Roma pasal 14 ayat 4 berkata, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia jatuh, entahkah ia berdiri, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuannya. Tuannya akan membuat dia tetap untuk berdiri. Amin. Ingat, setiap kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Jangan pakai emosi manusia, jangan pakai perasaan manusia, kita bisa salah. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan main dengan perasaannya sendiri, maka dia nggak mau naik ke atas kayu salib. Wahyu 1 ayat 16 berkata, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wow. Kuasa Tuhan ada di mana? Ada pada firman. Firman Allah berkata begini, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, sangat akurat, bermata dua. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu hari ini yang sakit, mungkin saudara-saudara yang sakit, Bapak Ibu beberapa yang mungkin yang kena dengan COVID-19, Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa sampaikan firman kepada mereka. Karena menurut Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Yang harus Anda takuti adalah ketakutan di balik COVID-19. Setan mendompleng ini untuk membuat orang ketakutan. Setan mendompleng ini dengan panik lebih dulu, kemudian berikan kepada Anda ketakutan. Lalu lama-lama imanmu pudar, lama-lama Anda nggak bisa berdoa lagi, lama-lama Anda nggak bisa percaya lagi, lama-lama Anda ragukan. Ada begitu banyak berita yang masuk kepada saudara dan saya. Tapi hari ini perbanyak firman Tuhan yang masuk pada pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendakmu. Perbanyak pikiran, pikiranmu diisi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, pikiran kita main itu dengan apa yang kita lihat dengan mata. Kita lihat yang bagus, maka pikiran ini jadi bagus. Tapi kalau kita lihat jelek, maka pikiran jelek. Kita lihat takut, maka pikiran takut. Kita baca yang menakutkan, pikiran jadi takut. Berhenti baca hal-hal yang menakutkan. Berhenti kirim video-video yang membuat orang kepikiran dan takut, bikin takut Anda sendiri. Tapi mulai hari ini, cari video-video yang membangun. Cari video-video khotbah-khotbah yang membangun. Baca firman Tuhan setiap hari. Isi jiwamu, supaya jiwamu tenang. Supaya Anda dan saya akan lihat kesembuhan pada jiwamu. Amin. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa kesembuhan dan pemulihan. Amin. Ini adalah waktu persiapan, saudara. Waktu persiapan yang baik. Kita punya beban yang sama, berdoa mendukung pemerintahan, mendukung bangsa ini. Seluruh orang di dunia sedang berdiri bersama-sama untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ada sebuah pengurapan doa yang sedang naik dari seluruh dunia, seluruh rumah yang sedang naik hari-hari ini ke hadapan Tuhan, dan menjadi sebuah atmosfer yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya begini, kedaulatan ada dalam tangan Tuhan. Belas kasihan kita minta turun pada bangsa ini. Ketika saya doa, saudara, Tuhan perlihatkan kepada saya ada 2 gelombang besar. Gelombang yang pertama datang, gelombangnya cuma sedang saja. Dan sekarang ini sedang terjadi, wabah corona sedang terjadi. Tuhan bilang ini masih sedang. Dan ketika gelombang ini nanti akan pergi, saya lihat perginya jauh sekali. Kalau Bapak Ibu ke pantai, Bapak Ibu lihat sebelum gelombang berikut datang, maka gelombang pertama harus pergi dulu. Gelombang pertama harus surut dulu. Tapi gelombang yang pertama surutnya begitu jauh sekali. Saya dengar 6.000 hasta. Saya coba cari, saudara. 1.000 hasta itu 500 meter. Kalau 6.000 hasta berarti 3 kilo, jauh sekali. Berarti gelombang yang akan datang pada kali yang kedua, Tuhan kasih tahu ini gelombang yang sangat besar. Dan gelombang ini bisa membuat orang ketakutan. Tapi periode di mana gelombang pertama itu surut, itu adalah masa persiapan, saudara. Persiapan dalam saudara dan saya memperhatikan firman. Persiapan di mana Anda dan saya duduk di kaki Tuhan. Persiapan hati kita, persiapan hidup kita, persiapan untuk Anda reposisi pikiran saudara dan saya, evaluasi kehidupan Anda dan saya, untuk menyongsong masa-masa di depan saudara. Dan saya beritahukan kepada Anda, masa-masa di depan kita akan terjadi banyak goncangan. Tuhan beritahukan kepada saya, goncangan akan semakin besar. Tuhan beritahukan kepada saya dalam bentuk gelombang yang sangat besar. Saudara harus tahu bahwa gelombang tsunami itu datang cuma sebentar saja dan dia akan pergi.
Tapi kalau datangnya besar, kerusakannya bisa begitu parah. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ini tidak dalam bentuk tsunami, tapi ini bisa dalam bentuk banyak hal. Bisa dalam bentuk wabah, bisa dalam bentuk kegoncangan ekonomi, bisa dalam bentuk kegoncangan dalam keamanan, kegoncangan di dalam sosial politik, kegoncangan dalam banyak hal. Anda harus siapkan diri. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ingat bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, kesembuhan, dan pemulihan. Kalau yang pertama, kuasa Tuhan ada di mana? Dalam nama Yesus. Yang kedua, kuasa Tuhan ada di mana? Ada pada firman. Yang ketiga, kuasa Tuhan ada pada orang-orang percaya. Amin. Wow. Katakan, saya orang percaya. Saya orang percaya. Kasih tunjuk kiri kanan, kamu orang percaya. Kamu orang percaya. Kematian Yesus memberi kita akses lewat Roh Kudus untuk kita menerima kuasa Allah dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Amin. Bapak saudara, kalau cuma Yesus satu orang, maka dia harus berjalan sendiri. Tapi kalau kuasa itu datang kepada semua orang, maka saya percaya Injil akan sampai ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Yes. Ketika semua orang terima Yesus, dan itulah kerinduan hati Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada tujuan yang sangat jelas. Ketika Yesus diam, karena dia mau semua umat manusia beroleh kuasa dan keselamatan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ini adalah kuasa pilihan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi apabila Roh Kudus turun di atas kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata kuasa adalah dunamos. Dinamis, dinamo, dinamit. Sesuatu yang menggerakkan sesuatu sampai ke tujuan, dinamo. Sesuatu yang meledak-ledak. Dan saudara tahu bahwa dari kata dunamos ini punya beberapa arti. Yang pertama, ini adalah kuasa pilihan yang diberikan sorga kepada orang percaya. Ini tidak sekedar diberikan kuasa, tapi ini adalah kuasa pilihan. Wow. Yang kedua, ini adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Wow. Haleluya. Yang ketiga, ini adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Wow, ada orang kaya tapi tidak sehat. Tapi ketika Anda terima kuasa ini, ketika Anda percaya, maka Anda terima kekayaan, Anda terima kesehatan. Wow. Haleluya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dikatakan begini, di kepalanya ditaruh mahkota duri. Saudara pikir itu apa? Mahkota duri ditaruh di kepala untuk apa? Menguduskan pikiran Yesus. Yesus itu gak punya pikiran najis, saudara. Artinya apa? Menguduskan saudara dan saya punya pikiran. Rasanya masih terlalu kecil. Tidak. Kita undur sampai ke awal penciptaan ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak mengutuki Adam, tapi karena Adam berdosa, tanah dikutuki. Lalu Tuhan berkata begini, bahwa tanahnya akan dikutuki, maka dengan rumput duri ini engkau akan mendapatkan sesuap nasi. Rumput duri bicara tentang kemiskinan. Jadi mahkota duri dipakai di kepala Yesus. Artinya Yesus telah tebus kemiskinanmu supaya dia jadi miskin dan engkau jadi kaya. Amin. 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 Saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Karena kuasa ini diberikan kepada orang-orang percaya. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Ayat yang terakhir. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai artinya teleo. Teleo itu artinya gini, upetimu sudah lunas. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha untuk membayar hutang dosa itu, nggak bisa. Yesus datang dan Yesus tanggung semua dosa itu. Dia pikul semua dosa itu. Dan dia lunaskan semua dosa pemberontakan saudara. Dan dia berkata, it is finished, teleo. Semua hutang dosamu, sakit penyakit, kemiskinanmu, kelemahanmu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan dia berkata, sudah selesai. Amin. Saya beritahukan kepada saudara, kalau ada orang hina saudara, Anda berkata Yesus sudah tanggung penghinaan itu. Gak usah balas. Kalau ada orang nyakiti saudara, gak usah balas. Kalau ada orang memperlakukan Anda dengan tidak adil, sekalipun saudara dan saya punya daging, rasanya mau balas, tapi Anda ingat saat ini, Yesus sudah tanggung semuanya itu. Sehingga Anda memperoleh kehidupan yang kekal.
Anda dan saya menang karena Yesus telah menang bagi saudara. Amin. Anda bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Harusnya kita yang mati di atas kayu salib. Penguasa alam semesta datang mati bagi saudara. Lalu kemenangan diberikan kepada saudara. Sehingga Anda tidak disebut orang-orang menang, tapi lebih daripada pemenang. Yes. Terima firman itu. Jadikan Jumat Agung ini adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Bukan cuma bagi gereja ini, bagi Anda yang mendengar, tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia. Amin. Saya percaya setelah Jumat Agung sampai Paskah, saya percaya dengan iman, COVID-19 Corona ini akan mulai terjun bebas, Tuhan. Amin. Kenapa? Kita merayakan dan kita sedang memproklamirkan kemenangan Yesus. Amin. Dan kita sedang memproklamirkan kuasanya. Dia sudah menghancurkan segala virus dan segala wabah. Amin. Kita minta belas kasihan Tuhan turun. Yang berikut adalah saudara dan saya dengan masalah ini, supaya saudara dan saya reposisi hati kita. Ini adalah waktu untuk kita tahu bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Seluruh kekuatan itu ada dalam nama Yesus, ada dalam firman-Nya, dan ada dalam diri saudara yang percaya kepada Dia.